Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra ANRI dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan ANRI dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespon itu, Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilah buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru, yaitu rubah yang dihuni dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sudah menerapkan aturan bebas pajak bagi masyarakat kelas bawah. Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang, karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu. Jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau.
Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarullah Octavian ke Istana Negara Jakarta. Untuk memperkuat institusi daerah dalam rangka untuk percepatan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIN menyampaikan laporan sekaligus menerima arahan langsung Presiden Prabowo terkait masa depan riset dan inovasi nasional. Lebih lanjut, pemirsa, Arif Satria mengaku telah melaporkan langkah-langkah jangka pendek yang telah disiapkan untuk menata ulang organisasi dan memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah Presiden Prabowo, khususnya yang berkaitan dengan pangan dan energi. Institusi daerah dalam rangka untuk percepatan itu melalui sejumlah kawasan sains dan teknologi di daerah. Ya, itu tentu kami berusaha untuk mendapatkan arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan. Karena BRIN yang fokus pada penguatan riset dan inovasi ini bisa mensupport berbagai program-program strategis dari Pak Presiden. Selain bahan yang sudah disiapkan untuk bertemu dengan Pak Presiden, apa gitu? Ya, terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pemerintah demi segera mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia. Di antaranya sebuah inovasi di mana sekolah dapat mengajukan renovasi dengan sebuah laman web. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses perbaikan gedung sekolah di Indonesia. Mulai tahun 2026, sekolah dapat langsung mengajukan revitalisasi secara daring melalui aplikasi revitalisasi yang dapat diakses di revit.kemendikdasman.go.id. Terobosan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah dan sekolah dalam mengajukan usulan secara digital. Fitur-fitur di dalamnya mencakupi rekomendasi otomatis berbasis data pokok pendidikan, pemeriksaan kelengkapan dokumen secara real-time, peningkatan sasaran yang objektif, serta verifikasi berlapis oleh pemerintah daerah dan pusat, serta akses detail kondisi sekolah hingga tingkat ruang. 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak, sedang, dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya, ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang. Sasaran revitalisasi diberikan untuk sekolah negeri maupun swasta untuk mencapai pemerataan, khususnya terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta fokus pada sekolah dengan tingkat kerusakan paling tinggi. Tercatat sedikitnya terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak, sedang, atau berat pada 195.000 sekolah. Untuk memastikan program tepat sasaran, kolaborasi daerah dinilai penting untuk mencapai pendidikan yang merata di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, negara-negara berkembang atau Global South tidak lagi menjadi penonton dalam KTT G20 di Afrika Selatan. Negara-negara yang termasuk Indonesia ini juga turut mengarahkan kebijakan dalam isu-isu yang dinilai penting di dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memperkuat perannya sebagai negara berkembang yang memperjuangkan keberpihakan global sekaligus menjadi mitra strategis negara-negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. Dalam KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, negara-negara berkembang atau Global South tidak hanya menyimak keputusan negara besar, tetapi turut mengarahkan kebijakan ekonomi global sebagai co-drivers. Hasil KTT G20 kali ini syarat dengan kepentingan negara berkembang, di mana dokumen Leaders Declaration yang disepakati lebih mendalam dari sisi substansi, mencakup berbagai isu prioritas bagi negara-negara Global South. Keluarga 20 tahun ini adalah melakukan review terhadap peran G20 selama 20 tahun terakhir. Jadi G20 20 at 20. Nah, ini di sini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 selama 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu ketua G20 selanjutnya untuk menentukan arah G20 ke depan.
Indonesia menilai bahwa mayoritas negara berkembang menghadapi tekanan utang akibat ketidakpastian global. Masuknya isu-isu tersebut dalam agenda G20 menunjukkan bahwa forum ekonomi terbesar dunia kini semakin mencerminkan aspirasi negara berkembang. G20 juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah kendala yang menghambat implementasi agenda strategi selama ini. Tujuannya adalah memperkuat efektivitas G20 sebagai platform kerjasama ekonomi yang memberikan dampak nyata. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.